Gunung Kidul Fotografi yang main teman-teman main wedding kayak gitu. Bikin harga segini, besoknya lagi ada fotografer baru dengan harga yang lebih murah bandingkan harga kayak gitu. Apa istilahnya keadaan itu akan tetap menjadi seperti itu kalau kitanya think lokal aja. Yuk di pojok. Aku dapat ilmu ini, dapat ini kan sebenarnya dari Tuhan juga kan. Nah, ketika sudah ada di saya, kenapa ketika di ini orang lain kok saya harus hitung-hitungan kan? Jadi aku kan gitu kan tadinya. Walaupun akhirnya tetap dihitung negara, enggak? Ya. Walaupun akhirnya dihitung oleh negara. Ya. Itu nanti ceritanya lain lagi. Nah, ketika turun itu kan, ya sudah, pasrah saja santai. Saya mengajar seperti apa yang saya impikan itu kan. Tetapi waktu itu kan aku cuti 10 hari itu yang ke Myanmar itu kan. Oke ya. Yang tahun berapa itu 2011 lah ke Myanmar, masih pakai DSLR gitu. Tapi saya bawa Fuji 1. Waktu itu yang pakai Fuji jarang banget gitu. Nah pas di sana motret-motret gitu kecebur ke danau kan. Kamera saya yang DSLR itu kecebur ke danau semua dan nggak bisa motret, tahu kena air kan. Itu waktu itu hanya satu yang jenengan bawa? Kameranya? Yang kameranya Fuji itu ada di kamar. Oke. Yang kamera cuma lucu-lucuan, bentuknya bagus itu. Tapi karena yang kamera utamanya kecebur air, hari kedua, ketiga, dan seterusnya pakai itu. Nggak apa yang grundul juga, jauh-jauh ke situ tempatnya bagus, motretnya cuma cekrek. Tapi balik ke Jakarta, masuk kantor, selisih sebulan kali setelah itu, tiba-tiba ada yang nelpon. Pak Gatot dari Fuji Film Indonesia. Kami dapat nomor teleponnya dari majalah Chip Foto Video. Ya. Nanya ke sana, kita nyari fotografer Indonesia yang pakai Fuji. Waktu itu kan belum ada yang punya kameranya aja, jarang kan gitu. Nah dikasih tahu nomor teleponnya Pak Gatot gitu. Terus bisa nggak ke kantor? Ini baru kenalan langsung nyuruh ke kantor gitu kan. Terus ada Pak foto-fotonya pakai Fuji Film. Ada gitu, Pak nanti disiapin ya buat ini. Ternyata sampai sana saya diminta presentasi sama orang Jepang yang kemudian saya tahu itu adalah presidennya gitu kan presentasi. Ternyata orangnya suka gitu kan. Dan habis itu udah dari situ kamera semuanya disupport, bahkan bisa jalan-jalan ke Jepang, bisa sampai sekarang ya. Iya gitu kan. Artinya hal yang dulu udah saya ikhlaskan ketika dipajak, ternyata pas kayak gitu, ini ada masuk juga. Saya hitung-hitung workshop dan lain-lain, ya malah lebih dari 5 juta misalnya gitu kan. Yang kayak gitu, dan itu cuma sekedar contoh saja yang kebetulan hubungannya. Dan itu untuk mendapatkan di titik ini, pemikiran titik ini tuh termasuk wong yang sebenarnya menep kalau teman saya bilang. Oh. Sebenarnya jenengan itu seneng foto sejak kapan, toh? Aku inget banget tuh, ada ya, kelas 3 SD. Tertarik SD. Dengan foto itu kelas 3 SD, tapi kan kamera itu barang yang sangat mewah, barang yang sangat mewah waktu itu. Jadi kelas 3 SD masih kecil toh. Setiap habis lebaran itu suka ada keluarga kan, kalau ibu itu keturunan dari Mbah Putri itu kan dari Ponjong. Dari Ponjong, nah, keluarga yang dari Ponjong itu kan termasuk keluarga yang yang istilahnya itu priayi zaman dulu. Nah, salah satu anaknya kakaknya mbah saya yang perempuan dari ibu itu kan Pak R. Sudiono yang di Wonosari yang dulu pernah anggota DPRD, terus direktur radio GCD, pokoknya dulu yang rumahnya di Wonosari itu, yang kalau ke Wonosari yang ini punya di situ gitu kan. Pas ke sini bawa Jeep hardtop gitu, sekeluarga kayak gitu sering difotoin. Foto keluarga fotoin, melihat kamera itu kayaknya wow gitu kan. Itu tapi masih ngelihat gitu. Wah kayaknya. Nah, baru SMP itu kan sering sudah ada tetangga-tetangga yang suka ada kamera pocket kayak gitu. Kalau itu saya suka nyelengin, beli film terus minjem kamera. Hiking kemana, Gunung Panggung, potret-potretin, itu waktu SMP. Itu SMP? SMP. Terus SMA mulai belagu. Wah kalau pocket nggak mau gitu kan. Jadi kalau mau motret kalau pakai SLR gitu. Untungnya di sekolah SMA 2 dulu ada. Tapi kamera itu milik sekolah. Cuma dipegang guru Pak Barnabas siapa. Itu kan sebenarnya inventaris sekolah, tapi dipegang mereka. Kenapa? Karena mereka yang bisa pakai. Nah waktu itu saya kan pengurus OSIS, Pak mau mengajukan peminjaman kamera, Pak. Kaget itu kan kamera saya tak bawa, jadi dia
bisa make, bisa Pak. Wah padahal Iya. dan kadang nama orang belagu itu tadi gitu. Masa pakai kamera pocket kayak gitu kan. Tapi om saya, adik sepupunya ibu di sini itu memang sudah punya kamera SLR juga merek Cina Sigul, pernah berlatih di situ juga gitu. Nah jadi kalau difoto mulai dari situ itu tertarik gitu. Meskipun dulu lebih sering lukis sih. Oh, melukis juga. Lukis kan saya dari SD itu senangnya coret-coret dari kecil kayak gitu. Cuma orang tua kan konservatif, Pak Guru gitu loh. Jadi kalau ngelukis itu kamu mau jadi apa gitu. Tapi mengakui bahwa pinter gambar kayak gitu ngakui. Tapi minta beli cat air kayak gitu, daripada buat beli cat air kan mending beli buku gitu kan. Dulu gitu, Pak. Sekarang masih senang lukis? Oh, nggak ada waktunya lagi gitu. Nggak ada waktunya lagi. Nah, dulu waktu SMA, guru lukis saya kan termasuk seniman juga Pak Untung Gunarto. Untung BG yang di Agus Salim itu loh, yang punya sanggar sanitri itu. Ya sering belajar di sana juga gitu kan. Nah, pas masuk STAN, masuk majalah kampus itu juga dari ilustrasi, jadi ilustrator itu dulu. Terus ada kamera nganggur tuh. Ada kamera, sebenarnya bukan kamera nganggur. Majalah kampus itu beli kamera baru. Yashica 108 kamera barunya. Masih ingat nih? Masih ingat. Nah, kamera yang lama, Yashica FX 2000 Super itu nggak digeletakin aja. Dulu yang baru itu dipakainya teman redaksi. Pak Misbakun yang sekarang jadi anggota DPR, Golkar juga. Nah, yang lama itu nganggur tak pakai gitu kan, pakai belajar dari situ. Nah, otodidak belajar motretnya benar-benar belajar sendiri itu ya dari situ pas di kampus itu. Oh, berarti jenengan tuh belajar fotografinya secara serius justru di kampus saat kuliah. Saat kuliah, tapi belajar sendiri. Ya. Karena buku kan nggak ada ya. Jadi sedikit ada banget. juga mahal masih. Ada mahal gitu kan. Jadi mending kalau untuk mahasiswa mungkin jadi emang waktu itu bayar kos tuh kayak gitu. Fotografi masih ilmu mewah lah. Ya cuma saya suka mungkin korupsi kecil-kecilan kali ya. Kan kalau majalah mau liputan gitu, majalah kampus gitu kan ada anggaran, budget kayak gitu kan. Nah, nanti ini liputan ke sana film 1 roll kayak gitu kan. Buat motret 20 jepretan, sisanya tak pakai buat motret belajar gitu. Itu korupsi kecil-kecilan gitu. Makanya saya sampai sekarang meskipun negara atau Kementerian Keuangan meminta saya untuk ngajar fotografi, videografi, ya saya happy saja. Karena saya bisa itu karena korupsi. Dari itu juga. Kan jadi yang dulu korupsi kan jadi siapa tahu jadi halal gitu kan. Enggak juga ya. Pane, prestasi fotografi jenengan. Aduh, kalau prestasi itu saya kalau dulu seneng ngitung. Dulu ngitung dalam artian saya juara ini, tulis kayak gitu, happy, seneng. Tapi hal yang seperti itu mulai berubah ketika belajar foto jurnalistik sama Bang Oscar gitu. Oscar Motullah itu. Jadi dulu saya, Romi, Perbawa, Hani itu kan masuk antara itu dengan kaos yang sesak gitu, warna. Aku itu masuk ke sini karena juara motret loh, juara Garuda loh gitu kan. Kan masuk situ tanpa tes. Tahun berapa itu ya? Ada yang Garuda. 2009. Ya. Terus sampai di sana diperlakukan biasa saja. Biasa saja gitu kan, dan melihat fotonya, foto kok kayak gini kok ngapain dipamerin gitu kan, masih kok gitu. Tapi ternyata pas belajar di situ apa yang dulu masuk dengan sombong dengan kayak gitu, melihat foto kayak gini bagusnya di mana kayak gitu, ternyata karena kita belum tahu kita masih ilmu foto jurnalistiknya itu masih benar-benar nol gitu kan. Begitu belajar, ternyata semuanya itu ada alasannya, dan melihat fotografi itu luas gitu. Dan Bang Oscar itu punya pesan gini, lu boleh jago motret, lu boleh juara motret, dan lu juga boleh happy, bahagia gitu kan. Lo menang lomba foto, lo dapat hadiah, lo makan boleh. Tapi cukup 24 jam saja, besok lupakan lagi, lo motret lagi gitu. Seperti itu Bang Oscar itu. Jadi tapi memang yang fenomenal dari Digatru buat kami teman-teman pecinta foto ini ya memang waktu Garuda itu. Garuda itu waktu itu memang lomba foto kan sedikit, dan
yang paling besar hadiahnya dan paling bergengsi kan saat itu memang Garuda Foto Kontes itu sih. Meskipun setelah itu ya beberapa kali yang hadiahnya lumayan itu kalau yang hadiahnya gede-gede inget itu. Lomba foto yang warna tari punyanya Bumi Resources itu udah gede gitu. Kemilau Indonesia itu jenengan masih? Oh enggak, Kemilau Indonesia itu sebenarnya punyanya Dodi Sandradi. Aku cuma bantuin aja gitu. Bantuin. Karena saya tahu Kemilau Indonesia itu justru dari jenengan. Iya. Dan ya itu anak itu segede itu. itu belajar dari saya sih, terutama di foto dan lain-lain gitu. Dan sampai sekarang itu kalau ketemu itu kayak orang berantem. Sama Dodi itu kayak orang berantem, tapi sudah kayak saudara gitu. Cuma kalau ngobrol berbagi ide terus kayak gitu, udah itu harus konsentrasi. Di mana itu fokus di situ dulu. Dia bilang nggak bisa Mas, ini peluangnya gini gitu. Udah itu bisa semuanya, dagang pinter ini pinter, tapi udah nggak bisa bekerja dengan orang lain. Masalahnya itu di situ. Wow, itu sampai kayak ribut gitu. Udah itu berkali-kali. Sampai sekarang kalau ketemu ribut. Jadi orang yang belum kenal kirain kalau ketemu itu kita kayak musuhan gitu kan. Padahal itu karena lebih dari saudara. Aku sama Bang Arba'in itu kalau di sosmed itu kan sampai kayak gitu. Itu sebenarnya saya senang saya ngikuti kadang kelakuan ini wong tua apa anak-anak ini kadang. itu hal yang yang saya pribadi itu perlu dibiasakan yang seperti itu. Tapi memang yang menyenangkan di dunia fotografi itu kayaknya di situnya kok. Sampai banyak yang ngirain berantem beneran ya gitu. Padahal ya sama Bang Arba'in biasa saja, habis itu main ke rumahnya kayak gitu. Saya tuh cuman sering ingin Bang Arba'in itu kan public figure ya di fotografi, followernya banyak kayak gitu. Dan dia itu orang yang intuisinya kuat, bahkan dia itu memotret semuanya itu kan karena kepedeannya dia melakukan itu ya. Jadi nggak baca buku nggak apa-apa, motret bisa, ya bisa memang gitu. Dan dia membuktikan itu. Abang nulis seperti itu, teori itu nggak perlu kayak gitu karena abang memang sudah membuktikan bisa gitu. Tapi waktunya kan panjang bang. Dan abang orang cerdas loh, tak bilangin gitu. Abang itu orangnya cerdas, bisa masuk ITB itu kan orang cerdas. Dan waktu untuk itu panjang. Orang belajar fotografi tidak semua seperti abang gitu kan. Jadi dari pengalaman itu kan kemudian jadi teori. Betul. Nah teori itu menjadi pintu bagi orang banyak yang mau belajar itu. Biar kalau belajar nggak selama seperti abang gitu, bisa lebih cepat kayak gitu. Ini sebenarnya wacana-wacana diskusi seperti itu sengaja. Karena apa? Followernya dia banyak gitu loh. Kalau orang yang belum tahu nelen mentah-mentah kan jadi kan gitu kan. Oke, jadi ini ada pembandingnya gitu seringkali. Dan seringkali juga sebenarnya itu yang saya maksud bukan Bang Arba'in itu, tapi ada pihak lain, pihak ini, tapi saya pakai sarkas-sarkas gitu. Kan asik gitu kan. Kalau melihat perkembangan fotografi, kita dulu kayaknya kalau nggak keliru ya setelah jenengan juara itu kita akhirnya bertemu di Facebook dengan keberadaan Gunung Kidul Fotografi, di mana salah satu misinya Gunung Kidul Fotografi dulu itu memang motret neng disane dhewe lah. Kayak gitu, karena kita untuk kesana syukur bisa seperti di Gado itu Bang. Kita dulu banyak kan sekarang ya. Iya, orang-orang yang sudah itu senengnya itu di situ di foto. Betul. Di Gado melihat perkembangan waktu itu di mana wong Gunung Kidul duwe komunitas fotografi sing gayenge kayak gitu. Itu dengan sekarang. Itu kalau jenengan melihat perkembangan fotografi secara keseluruhan gimana? Fotografi itu kalau dulu itu memang indahnya fotografi itu salah satunya kan di komunitas ya dia. Ya, betul. Jadi komunitas itu hal yang bisa menyatukan kita ya dengan fotografi, ngobrolnya kita gitu. Kalau dilihat teman-teman GP itu kan kalau dilihat dari rumahnya coba, dari Radu ada di sana, Ngawen jauh-jauh gitu kan. Tapi pas ngumpul wes kayak sedulur dewe gitu kan. Itu hal yang asik dari komunitas, termasuk di misalkan dulu kayak FN gitu. Saya hunting ke Ambon udah dijemput orang yang kenalnya dari FN itu kan karena komunitas. Setelah itu kan sosial media masif tuh. Dan
memotret semakin gampang, handphone semakin bagus. Sekarang setiap orang memotret kan. Betul. Kalau dulu kan orang pakai kamera itu bawa kamera kan fotografer. Kalau sekarang orang bawa kamera belum tentu fotografer gitu kan. Ya orang yang nenteng kamera gitu. Karena semua orang memotret. Nah, sampai di titik itu sih pada akhirnya itu sekarang fotografi itu menjadi cair. Ya, okay. Menjadi cair, tidak bisa dihain oleh komunitas tertentu. Ada orang yang tiba-tiba bisa jago dalam tanda petik memotret hanya dengan belajar dari YouTube dan lain-lain. Kemudian dia bangun Instagram sendiri, followernya banyak kayak gitu, banyak banget. Ya itu sah-sah saja gitu. Tapi mereka kan tidak menikmati nikmatnya berkomunitas itu. Dan itu tidak bisa ditulis satu-satu nikmatnya komunitas seperti itu. Karena kita bukan hanya teman berpikir, teman ngumpul, teman ledek-ledekan, lebih banyak dari itu. Ada hubungan emosional gitu kan. Seperti itu ya. Kalau untuk fotografinya sendiri, foto tantangannya lebih besar sekarang deh. Sekarang justru tantangannya lebih besar. Tantangannya lebih besar karena fotografi itu sekarang saking masifnya untuk membuat foto yang bisa diingat orang itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Foto yang diingat orang itu nggak gampang sekarang. Karena begitu kita membuat, orang lain tahu ya, di situ diserbu. Secara industri menurut saya happy-happy saja gitu kan. Waktu Lumbung dulu, ingat kan waktu Lumbung dulu sama siapa sih? Sama Ganev apa sama Rado dulu? Itu yang di ujung situ, tolong cari jalannya gitu kan. Wah, besok dicari gitu kan. Begitu ketemu, sekarang jadi destinasi motret kayak gitu kan. Nah, kan yang seperti itu kan. Tapi pada akhirnya, foto Watu Lumbung siapa sih yang akhirnya menjadi legend, yang menjadi istilahnya menjadi diingat orang gitu. Itu kan agak susah juga ya. Jadi ya plus minus lah. Secara industri sih oke. Fotografernya banyak, pasarnya juga banyak kayak gitu ya. Tapi secara tantangan lebih luar biasa gitu. Misalkan katakan lomba foto aja. Saya kalau ditantang, ikut lomba foto itu, target menang belum tentu sekarang. Karena dengan frekuensi saya dulu ketika menang lomba foto, kalau ditaruh di environment yang sekarang, tensi sekarang, udah enggak. Udah berbeda. Sekarang kalau mau lomba foto itu benar-benar orang itu benar-benar harus niat benar-benar ngelihat kayak seperti yang kemarin lomba Fuji yang menang itu kan konsepnya luar biasa itu. Sampai bikin tripod taruh di kap mobil, taliin gitu, terus bapaknya suruh nyetir pelan-pelan, nyari yang ada lampunya hijau-hijau, dan dia naik motor motret pakai remote sambil bawa flash gitu kan, dibontengin itu cekrek flash spread gitu kan. Hasilnya kayak gitu. Artinya itu effort yang luar biasa, kreativitas yang yang luar biasa gitu. Jadi kalau saya ditanya seringkali nggak mau ikut lomba foto lagi, saya mendingan jadi juri gitu kan. Pasti menang kalau jadi juri kan. Mesti bayaran gitu. Kalau ikut lomba anak-anak muda deh. Tapi untuk profesi fotografi sendiri, fotografer untuk fotografi. Gini, profesi fotografi sekarang nggak bisa dikotak-kotakan lagi. Saya fotografer gitu. Karena sekarang industri itu kan cair Pak dia. Artinya sekarang yang menguasai tren itu kan bergerak cepat. Betul. Industri itu sekarang nggak bisa fotografi itu menjadi di sini terus dia harus geser kiri kanan. Misalkan ketika kayak pandemi, kalau fotografer wassalam dong. Betul. Gitu. Kecuali yang punya stok foto dan lain-lain. Tapi kan di dunia yang dekat dengan fotografi pada saat itu kan butuh, misalkan tiba-tiba kayak broadcasting, streamingan gitu kan. Itu kan dekat dengan fotografi. Kalau kita nggak siap geser kiri kanan sama video sama gitu. Ya lewat gitu kan, sebagai sebuah profesi gitu kan, seperti itu. Jadi kita harus fleksibel. Saya dulu kan video nggak begitu main, tapi sekarang pada akhirnya ya harus tahu, harus main gitu loh. Dan kayaknya belum lama deh malah jenengan itu. Belum, kalau video belum lama, belum lama. Ya itu kan banyak hal. Pertama saya harus ngikutin perkembangan karena pekerjaan saya di multimedia dan desain grafis di kantor juga. Saya harus bisa ngajarin orang juga gitu kan, industrinya juga sekarang bergerak ke arah sana. Ya hal yang kecil-kecil yang dipikirkan oleh anak-anak kreatif sekarang itu saya mau nggak mau harus ngikutin.
Meskipun kepontal-pontal tapi tahu gitu kan. Oh, sekarang itu dunianya seperti itu. Tapi untuk ke depan fotografi dan fotografernya Fotografi masih bisakah diandalkan untuk masih hidup? masih bisa banget sebenarnya asalkan profesional. Asalkan profesional. Asalkan kita harus, kalau untuk hidup lah ya, kalau itu untuk hidup harus profesional. Profesional dalam arti kita harus benar-benar lebih profesional. Kita itu harus melihat perkembangan yang berhubungan dengan di mana saya bergerak di industrinya. Fotografi berarti semua peluang yang berhubungan dengan fotografi kita harus ikuti. Oh, sekarang dunianya Shutterstock ikut. Shutterstock trennya sekarang nurun atau naik. Gesernya kemana, ikutin gitu. Jadi di fotografi harus diikutin terus. Trennya seperti itu. Dan ternyata kalau teman-teman yang bekerja secara profesional eksis juga gitu. Pada akhirnya orang profesional itu nanti bukan dia yang berjuang untuk mencari klien, tapi klien yang mencari dia. Banyak hal yang sebenarnya saya agak cukup kaget juga gitu. Dan saya juga belajar, misalkan Joshua Irwandi yang fotografer jurnalis muda yang kemarin motret COVID itu, yang itu kan sampai buat press foto kayak gitu kan. Ketika dia tak wawancarai buat mata gitu, kemudian izin fotonya upload, dia nanya, Om, sorry ya Om, aku nanya, ini fotonya nanti kalau diupload sana saya dapat bayaran nggak? Gitu. Kalau nggak dapat bayaran, kayaknya lebih baik nggak usah pakai foto deh. Padahal saya berpikir, kamu nggak ngasih foto, aku bisa kok dapat dari Google gitu kan, seperti itu. Tapi menurut hemat saya, dia benar. Dia benar, dia fotografernya dia itu, dan fotonya itu adalah copyright-nya di sana. Dan menghormati si fotografer kan salah satunya dari situ. Betul, gitu. Wah, benar juga ini. Ini anak sampai S2-nya foto jurnalistik di Inggris gitu. Ternyata dia waktu SD muridnya kakak ipar saya. Baru tahu. Mbak Valentina Mardiatun itu, yang Kranon itu kan istrinya almarhum kakak saya. Ngajar di Saint Laurentia. Joshua itu dulu muridnya dia. Joh, kamu dulu SD di mana katanya? Di Saint Laurentia om gitu kan, Mas gitu. SMA sama itunya kan di Kanada. Saint Laurentia Alam Sutra, iya. Wah, berarti kamu diajar kakak saya. Tak jalan, siapa? Bu Valen. Itu guru nari saya. Tahu sedulur nih. Tapi ya itu tadi ternyata kalau foto jurnalistik itu justru profesionalnya itu salah satunya seperti itu. Itu yang kita harus lakukan gitu. Semakin profesional semakin profesional, maka klien itu yang akan mencari kita. Kalau kita ngomong mungkin seperti itu, lihat di Bali deh. Saya sering kali heran. Misalkan kalau kita ngomong di GP gitu kan, Gunung Kidul Fotografi yang teman-teman main wedding kayak gitu, bikin harga segini, besoknya lagi ada fotografer baru dengan harga yang lebih murah bandingkan harga kayak gitu. Itu sebenarnya konsep itu akan tetap istilahnya keadaan itu akan tetap menjadi seperti itu kalau kitanya think lokal aja. Kita emang nguplek di situ. Tapi ketika kita misalkan contoh Bali, teman-teman fotografer Bali itu berpikirnya nggak berpikir lokal, tapi berpikirnya global. Akhirnya ya misalkan kayak Gusman gitu, dia cuma motret sama pacarnya kayak gitu karena dia sudah punya konsep pemasaran yang bagus di luar negeri. Setahun itu nggak pernah habis, sampai dia bulan November saya harus stop. Sebulan nggak motret, saya mau liburan keliling dunia. Wow, Ade, kayaknya kita butuh waktu lebih panjang lagi dan khusus nih ngomongin fotografi Indonesia dan dunia ini. Tapi semoga karya-karya fotografi jenengan terus menginspirasi kami. Ya, tapi saya juga kalau di fotografi kan selalu belajar sesuatu yang baru deh. Bosenan kan? Ya, karena hidup saya bukan dari fotografi. Saya fotografi kan tetap amatir. Ya. Tetap amatir. Tetap amatir. Okay. Karena profesi saya kan pengajar di Kementerian Keuangan. Oke, kan? Tetap amatir. Ya. Jadi fotografi saya amatir. Gitu. Tapi cinta saya terhadap fotografi itu kan tinggi gitu. Ya. Nah, saya belajar di fotografi itu terus. Selalu mempelajari hal-hal yang baru. Itu yang membuat saya kayaknya seneng terus dengan fotografi. Buku selalu beli kayak gitu kan, tren beli tren ngikutin gitu, lomba foto ngikutin kayak gitu, itu ya. Tapi asik, menjadi asik lagi ketika ternyata jenengan menjalani hobi jenengan dan tetap
memberikan pencerahan-pencerahan tentang terkait dengan. Karena saya sadar juga mungkin kayaknya posisi saya pasnya di situ deh, Dik. Kalau aku jadi fotografer terus saingan kayak sama Ganev gitu ya lewat saya. Tapi justru karena saya senangnya belajar, baca buku kayak gitu, jadi apa hal yang baru yang saya tahu gitu, ya saya sampaikan. Apakah itu benar atau enggak kan minimal disampaikan. Karena nanti kan akan dengan apa yang saya punya itu saya sampaikan gitu. Saya kan nggak pernah nutup-nutupin teknik. Ya, nah itulah senangnya kami. Iya. Senangnya kami di GP punya jenengan itu sebenarnya. Apa istilahnya ada buku baru isinya apa ya tak share, ada teknik baru tak share kayak gitu karena dengan di-share itu saya menjadi bersemangat untuk buka yang lain lagi, baca lain lagi gitu aja buat saya seperti itu dan itu menyenangkan buat saya gitu. Deh, sekali lagi tetap inspirasi. Siap. Fotografi ini next time pokoknya. Cuman nggak aktif di GP jadinya. Nggak apa-apa, yang penting kan nanti kalau ada persoalan-persoalan yang mendesak kan pasti dijawil. Kalau jawilnya sudah sampai PM itu berarti penting ya. Teman di pojok, demikian bersama Gatot Subroto. Tetap di pojok saja. Dan kita sekarang masih mojok. Mojok. Tetap sehat.